bisnis seperti bisnis kelas dunia. Nah ini yang Masya Allah saya ingat sekali waktu itu ya, lalu kemudian dengan istri saat itu kita memutuskan Bismillah, Masya Allah kita belajar dengan UFA gitu ya. Ya Masya Allah nanti Allah akan memperjalankan sampai mana dengan kendaraan bisnis kami gitu. Namun ketika tadi kita awali dengan satu niatan yang sangat luar biasa, ingin berbisnis yang kemudian mempunyai kapasitas keimanan dan ketakwaan para sahabat ya, salah satunya yang ya mungkin menginspirasi bagi saya dan juga bapak semuanya, bagaimana sahabat Rasulullah SAW Abdurrahman bin Auf yang Masya Allah ya, ketika meninggal ya, beliau meninggalkan kekayaan yang sangat luar biasa. Bahkan mungkin kalau sekarang diukur dengan bisnis kelas dunia, angkanya belum seberapa. Nah ini yang menjadi satu motivasi kuat, motivasi besar, bagaimana kemudian ya kita terus memantaskan salah satunya kita belajar dengan UFA, kita menguatkan silaturahim ya, agar Bismillah dengan kendaraan yang sedang kita bangun tidak hanya ya berhenti di kita gitu, berhenti di keluarga, namun kemudian bisa benar-benar memberikan satu kebermanfaatan yang luas, terutama bagi umat. Alhamdulillah ya, terus ini temanya story and inspirasi gitu Ustaz ya. Terus kalau tentang ilmu-ilmu bisnis atau ilmu manajemen, keilmuannya masih terbatas menikah. Namun ya kalau dari histori kami, dari story kami ya mungkin ini bisa digaduk-gaduk gitu ya, untuk kemudian mungkin bisa menjadi satu bahan, satu materi, satu ilmu yang harapannya nanti bisa menguatkan. Jadi alhamdulillah kami merintis di 2012 ya, waktu itu ya memang belum dibangun satu komitmen ataupun satu idealisme kuat ketika merintis untuk langsung kemudian bisa go nasional gitu ya, bisa punya cabang di seluruh Indonesia itu. Jadi 2012 belum terpikir seperti itu gitu ya, kepikirnya karena memang waktu itu kekuatan tadi the power of kepepet gitu ya. Jadi kok kayaknya kok nek ngamar orang keterima gitu ya, terus apa namanya ya mau ikut kok juga belum merasa pantas. Akhirnya ya sudah Bismillah apa dimulai gitu ya. Karena waktu itu juga alhamdulillah sedikit punya modal pengalaman. Jadi sebelum 2012, sejak 2006 itu sudah mulai ikut jualan kambing. Terus di sini ada Mas Arif ya, ini guru saya yang menginspirasi waktu itu. Saya senang ketemu dengan Mas Arif, kenal dengan Mas Arif gitu, partner ya, kompetitor tadinya gitu, tapi karena lebih senior saya tidak mau bilang kompetitor, guru gitu, anak kualat nanti gitu. Nah, akhirnya saya ngerayu ke beliau mau menerima saya jadi murid gitu ya. Jadi senang sekali saya waktu itu diterima. Terus akhirnya kita waktu itu sudah mulai mau buat akikoh, baru dapat 1-2 pesanan, tiba-tiba Mas Arif hilang. Ya Allah ya, saya cari di mana gitu, ternyata infonya sudah keterima PNS, ditempatkan di Aceh gitu. Wah ini sudah nggak balik kayaknya ya. Jadi sejak tahun itu ya, setelah baru ketemu kembali nih dengan Mas Arif gitu. Makanya tadi Masya Allah luar biasa ya, itu waktu itu sangat menginspirasi dengan Mas Arif ya, terutama merintis akikoh. Karena ya kalau korban saja yearly gitu ya, setiap tahun harapannya ya kita setiap hari ada pemasukan gitu. Terus kemudian alhamdulillah sempat juga 2005 waktu itu alhamdulillah menikah ada guru kami Ustadz Nur Hidayat Pamungkas ya. Jadi alhamdulillah waktu itu kita menginisiasi pesantren ekonomi Islam
ya PEIT, Pesantren Ekonomi Islam Terpadu Darul Falah. Ya, terus waktu itu kita diamanahin beberapa asatid, ada tempat kosong bekas kos-kosan nggak terpakai, ada sekitar ya hampir 20 kamar, terus diminta untuk membuat pondok pesantren. Ya karena apa belum berpengalaman, akhirnya sowan-sowan silaturahim ke beberapa asatid. Masya Allah tepang dengan Ustadz Nur Hidayat, dan alhamdulillah waktu itu ada sekitar 5 asatid yang menginisiasi pesantren ekonomi Islam terpadu. Nah saya jadi marbutnya, ya jadi yang bagian antar jemput Ustadz. Ya, terus awal-awal jemput Ustadz dari termasuk karena konsepnya ekonomi Islam, kami juga menjaring para pebisnis ya. Jadi waktu itu kita ada kajian dari ownernya Dagadu ya, terus ownernya warung seki gitu. Jadi kita sering antar jemput untuk mengisi pengajian di Condong Catur waktu itu. Nah itu hampir 5 tahun. Tapi kendalanya kalau setiap momen kurban ustadznya nggak ada yang jemput, ini karena marbutnya jualan kambing. Jadi izin sama asatid, pokoknya semuanya dibawa ke kandang, termasuk santri-santrinya juga diajak ke kandang ya untuk bantu pengantaran kambing gitu ya. Ini yang alhamdulillah sedikit banyak menjadi satu modal ya, satu fondasi pengalaman yang kemudian 2012 atas izin Allah ya, setelah sepertinya kok tidak menemukan ya tempat untuk ya bekerja mungkin, terus kemudian usaha yang lain itu, akhirnya ya sudah bismillah, pokoknya ini kita mulai untuk merintis hakikoh ya. Jadi tidak punya mimpi besar, namun waktu itu yang kemudian saya tangkap yang sering kemudian saya rasakan, yang itu alhamdulillah cukup bisa menguatkan hingga saat ini. Jadi saya ingat sekali waktu itu kita kalau nyembelih kambing itu di Bantul ya, kami punya mitra peternak di Kasihan Bantul ya. Jadi kami biasanya pada asar itu berangkat ke Bantul, kemudian kami nyembelihnya itu pada maghrib ya, sampai kadang selesai jam 11, jam 10, bahkan pernah jam 12 gitu. Nah kami perjalanan dengan kondisi pulang itu agak capek ya, jadi kotor, kena darah, terus yang bawa daging gitu ya, jadi depan belakang ya kotor gitu. Waktu itu yang sangat menguatkan ya, jadi ketika di Tugu Jogja itu, karena kita lewat Tugu Jogja jam 12, jam 1 gitu ya, waktu lampu merah itu saya memperhatikan banyak anak-anak muda yang foto-foto gitu ya. Jadi jam 1 masih gitar-gitar, foto-foto gitu kan, tekak-tekak gitu. Saya itu terus menguatkan diri gitu ya. Jadi ya Allah, saya insya Allah siap untuk sukses ini ya Allah gitu. Yang lain jam segini belum gitu. Saya sudah kotor-kotor ya Allah gitu. Ya, saya sudah bau darah, ngantuk itu, masih perjalanan itu ya, pulang ya nanti masih belum selesai harus menghidupkan kompor itu. Nah itu terus saya kuatkan ketika kadang ya perasaan itu sempat kayak mau menghindar gitu ya. Jadi ketika kita berat, ketika kita capek itu kadang kita pengen menghindar gitu, pengen golek sekepengan gitu. Tapi ketika ada satu ilustrasi tadi ya, satu kondisi tadi itu masya Allah ya cukup menguatkan gitu, meskipun ya kalau secara angka ya belum begitu signifikan itu, namun alhamdulillah itu bisa memberikan satu dorongan semangat, dorongan motivasi minimal untuk kemudian kita di level untuk bisa bertahan gitu. Ya jadi ini yang dalam tahap pertama kami itu ya. Jadi kalau mungkin menyebutnya masa starting itu, masa memulai. Nah alhamdulillah dipertemukan dengan kondisi yang kemudian bisa menguatkan
energi gitu. Ya karena memang ya saat itu ujiannya cukup banyak gitu ya, apalagi kalau melihat teman itu ya satu angkatan sudah ada yang jadi dosen ya, ada yang di perusahaan apa minyak itu, terus temen pondok sudah di posisi yang bagus gitu. Itu kadang ya Allah kok bisa kayak gini gitu ya. itu masa Allah gitu. Tapi ya alhamdulillah saat itu gitu bisa mengambil satu pelajaran dan kemudian menguatkan ya, salah satunya dalam doa-doa untuk kemudian masya Allah atas izin Allah bisa terus berjalan. Nah ini masa starting kami yang kami berjalan kurang lebih hampir 5 tahun ya. Jadi dari 2012 kurang lebih hampir sekitar 2016 ya, sampai kemudian di 2016 ya, waktu itu alhamdulillah 5 tahun perjalanan pertumbuhan belum signifikan ya. Jadi hampir setiap tahun itu pertumbuhan kurang lebih 10% ya. Jadi setiap tahun itu kita kurang lebih kenaikan customer itu 5 customer ya, itu setiap tahun. Jadi tahun pertama alhamdulillah sekitar 5 customer, tahun kedua itu 10 customer itu setiap bulannya ya, terus tahun ketiga 15 customer ya, tahun keempat sekitar 20 customer gitu. Jadi tidak begitu signifikan itu. Namun di angka yang tidak begitu signifikan tadi, kami menemukan satu kondisi yang waktu itu ngadepinya cukup berat gitu ya. Jadi pesenannya urung akeh, tapi kok rasanya awalnya wis entek-entekan gitu ya. Jadi ngerjakan satu pesenan ya dari pagi sampai dini hari ya. Jadi saya biasanya start lebih subuh belanja ke pasar, nanti prepare masak, selesai antar badan zuhur, asar selesai langsung ke kandang nanti pulang malam ya, sampai rumah jam 12 sudah mulai masak sampai jam 2 baru istirahat gitu. Terus ini kok capek gitu ya, wah ini kayaknya ada yang salah ya. Nah itu yang waktu itu saya rasakan ya, salah satunya istri ya, istri bapak ibu itu, karena ya saya dulu nggak pengen istri keluar gitu ya, pokoknya di rumah gitu, tapi di rumah kok malah terforsir gitu. Bapak ibu gitu kan, saya tinggal di dalamnya bapak ibu ya, di pondok mertua indah gitu, terus difasilitasi kok bapak ibu ikut capek ya, ikut masak jam 2 bangun ya, ikut masak nasi gitu. Ya Allah, saya kok seperti ini gitu ya. Itu yang menurut saya dorongan kedua gitu ya, kok rekoso gitu ya. Akhirnya waktu itu ya saya kemudian berpikir ya, wah ini harus bersistem gitu ya. Jadi nggak ngerti, tiba-tiba saya berpikir ya kalau seperti ini nanti Allah berikan 50 pesanan, wah ini bisa gitu ya. Jadi sudah benar-benar ya, kalau seminggu ada 3 pesanan bareng-bareng itu sudah wah istirahatnya sangat-sangat terbatas gitu ya. Sehingga itu menjadi trigger pertama kami yang kemudian kami ingin menatap bisnis ini ya. Jadi ya Allah hadirkan satu perjalanan itu yang dari perjalanan ini bisa kita mengambil satu hikmah itu untuk kemudian ya itu bisa menjadi satu tangga-tangga dalam kita berkendara. Nah sampai akhirnya 2016 ya, waktu itu kami masih terbatas ya. Jadi saya ngerasa pertumbuhan kami cukup lambat itu, salah satunya karena memang ya kami punya keterbatasan ya, knowledge keilmuan kami yang terbatas, silaturahim kami yang terbatas gitu ya, pokoknya serba terbatas ya. Nah akhirnya waktu itu satu hal yang kemudian menjadi semangat kita ingin mensistemasi, saya ingin belajar ya. Jadi akhirnya kita nyari kelas bisnis, mencari ya, waktu itu alhamdulillah dapat ada program pemerintah ya, pelatihan yang masya Allah diseleksi SDIY Jateng, alhamdulillah kasih Allah bisa lolos gitu. Nah itu
menjadi satu kekuatan. Jadi yang kemudian saya tangkap ya ilmu itu ya kalau tadi Mas Allah dari Ufa menyampaikan meninggikan derajat. Nah ini yang kadang sering kita inginnya transaksional gitu ya. Setiap sesuatu itu pinginnya langsung jadi gitu, langsung balik gitu. Namun ternyata Masya Allah mungkin ada satu mekanisme atau proses-proses. Nah akhirnya waktu itu saya ikut kelas ya gratis itu 2016 jadi pertama kali saya masuk hotel ya, jadi itu acaranya dari BIKRAF ya Badan Ekonomi Kreatif 5 hari di Hotel Kavitan. Wah itu saya masuk hotel pertama kali harus diketawain banyak orang. Masuk pintu kamar itu pakai kartu tuh saya nggak tahu ini gue apa kartunya. Terus hidupin lampu kartunya suruh nempel, kami tuh kok diceklek-cekleknya nggak urep gitu. Itu diketawain sama teman-teman yang waktu itu hadir itu karena teman-teman sudah ya skala bisnisnya sudah cukup besar. Namun saya kembali lagi wis pokoknya nggak izin gitu, pokoknya semangat gitu. Nah akhirnya Masya Allah waktu itu ketika saya ingin mensistemasi bisnis, ternyata di pelatihan itu temanya tentang finansial literasi ya, tentang ilmu keuangan yang saya ya nggak hitung itu. Namun dari 5 hari pertemuan yang saya tangkap waktu itu, jadi di sesi akhir kita itu diminta buat target omset ya, jadi waktu itu diminta untuk buat target omset. Nah saya 5 tahun bisnis nggak pernah buat target Ustaz. Jadi usulah piro wis pokoknya ditompo ono ya alhamdulillah ra ono yang wis dimbulione gitu. Jadi bener-bener ya mengalir gitu ya. Istri sudah mulai nata tapi kita secara untuk kemudian buat target yang itu mungkin bisa menguatkan itu belum terukur. Nah akhirnya waktu itu saya masih ingat mau buat target itu nggak enak sama yang lain, jadi lihat kanan kiri kok gede-gede melu-melu aja lah gitu. Ya, jadi saya ingat waktu itu saya nulis angka 500 juta per bulan ya, waktu itu baru omsetnya 50 juta ya wis nanti kapan itu nggak ngerti gitu, yang penting dan raisin sama yang lain gitu. Akhirnya ya sambil bismillah gitu dikuatkan, Masya Allah ya begitu selesai dari Kavinten itu yang kemudian Allah mulai perjalankan ya. Jadi setelah itu saya ada kelas lagi bisnis tentang bisnis roadmap ya, jadi tentang peta bisnis ya, yang saya tidak tahu itu tentang apa, namun akhirnya saya ikut jadi paham. Dan Masya Allah waktu itu kelasnya tentang peta bisnis itu seperti diperjalankan. Jadi dari omset saat ini kita berapa, mau menuju omset yang dituju itu petanya seperti apa ya, jadi sama ya Allah ini kok Allah berjalankan gitu ya, wah ini jadi kebayang ini menuju angka tadi itu kebayang gitu. Akhirnya Masya Allah itu menambah semangat. Namun satu yang kemudian ya saat itu kemudian membangun pola, jadi karena keterbatasan daya serap ya, terus saya seringnya nggak marem. Akhirnya saya minta kepada guru kami untuk privat ya, jadi wah ini kok ambil sehari kok orang marem gitu. Akhirnya langsung saya mau ikut privat boleh gak? Akhirnya privat 1 bulan ya, jadi privat 1 bulan tentang manajemen bisnis sampai Masya Allah sudah mulai kebayang. Ternyata akhirnya saya jadi keenakan gitu ya, wah itu aku nek kayaknya sinau kok orang pakai pelatih wis saya boleh gitu ya. Bahasanya mungkin istilahnya konsultan, tapi nek konsultan tuh ya perusahaan-perusahaan besar. Nek saya konsultannya itu kongkonane wong kesulitan. Jadi saya orang yang kesulitan itu, jadi nyari konsultan gitu ya. Jadi Masya Allah saya akhirnya mulai kemudian harus nyari guru. Wah itu
nulisnya cukup banyak, siapa. Alhamdulillah 2016 akhir ya kami dapat satu guru yang masya Allah ya, kami kontrak selama 4 bulan. Jadi waktu itu sama istri wis nekat, ayo dilalah bayare itu sesuai dengan isi tabungannya gitu ya. Jadi tabungannya kok bayare wah ini entek ini alamat ini itu. Akhirnya semua ya kita coba dan alhamdulillah. Jadi waktu itu sistem yang kemudian kami tata itu ketika kami mau mengambil guru ya, kami terus melihat di usaha yang sudah kami kelola hampir 5 tahun. Waktu itu yang kemudian kami coba mana dulu ini yang mau kita kelola. Jadi saya waktu itu ini marketing ya, kemudian yang kedua ini produksi ya. Nah kenapa ya ini nanti di produksi nih marketingnya kuat, wah ini mungkin nggak maksimal. Nah akhirnya saya waktu itu langsung mengambil gurunya 2 ya, jadi satu ahli marketing, yang satu ahli produksi ya, jadi itu 2016 ya, masing-masing ya saat itu karena wis bener-bener pengen menata gitu ya. Jadi ya saya ingin membahagiakan istri saya ingin membahagiakan orang tua gitu, sehingga bismillah insya Allah diniati gitu. Sampai alhamdulillah atas izin Allah 2016 kita running. Jadi saya ingat waktu mau aksi 212 ya, jadi sebelum berangkat ke 212 saya tanda tangan dengan konsultan saya, tak entek ke sangune sebelum berangkat sudah habis. Namun masya Allah ya alhamdulillah atas izin Allah, karena waktu itu saya salah satunya di 2 pilar ya, pilar marketing dan pilar produksi. Alhamdulillah masya Allah atas izin Allah ya, secara produksi belum bisa maksimal gitu ya. Jadi bayangan kami waktu itu kalau pakai konsultan itu setelah konsultannya kerja pokok ikut bantu itu wis ya terus layang-layang gitu. Ternyata sampai 4 bulan konsultan selesai ternyata belum bisa gitu ya. Wah ini kita berusaha berlayang-layang gitu. Ya jadi masya Allah itu, tapi memang alhamdulillah atas izin Allah itu sudah melompat gitu ya. Jadi kita mulai alhamdulillah Allah berikan lompatan itu di 2016 akhir Desember itu lompatan sudah hampir 200% Pak. Yang tadinya sekitar sebulan 25 customer, Desember itu sudah hampir 60 customer ya. Terus kemudian Januari sudah tembus 90 customer, Februari 120, sudah 2017 itu sudah tembus hampir 150 customer. Jadi sekitar ya masya Allah cukup skill upnya, leverage-nya cukup luar biasa. Nah ini yang waktu itu kami rasakan hingga kemudian masuk 2018 kami mulai berpikir. Jadi sistem yang tadi kami bayangkan ya, sistem yang kami bayangkan itu ya waktu itu sederhana, sistemnya ingin nata untuk kemudian membahagiakan keluarga gitu ya. Sampai kemudian di 2018 ketika kemudian kami mulai akan merekrut tim ya, waktu itu terus kemudian ada penguatan konsep gitu. Jadi waktu itu saya berpikir lebih luas lagi bahwasanya sistem itu ya ini yang kemudian nanti akan berjalan, yang insya Allah nanti akan melebihi jatah usia kita ya. Jadi ini yang 2018 kami menguat bahwasanya kendaraan ini akan kita tata, akan kita kelola, sehingga nanti kendaraan ini akan membawa banyak orang. Yang kami punya mimpi kendaraan ini akan melebihi jatah usia kami ya, yang nanti ketika jatah usia kami usai di dunia, kendaraan ini akan mengalirkan pahala untuk kami
Ya. Jadi ini ya 2018 benar-benar sangat menguat gitu ya. Jadi apa ya, konsep visi itu saya ngerasa kayak naik kelas gitu ya. Kayak ada pertumbuhan yang tadinya ayo bisnis mek kepepet, nggak ono usaha gitu, sampai kemudian alhamdulillah mulai ketemu usaha, ya bisnis ini bisa untuk hidup gitu. Ketika kemudian sudah mulai merasakan effort perjuangan, ada kondisi-kondisi yang berat, ya pengen kemudian kendaraan ini memberikan satu wasilah kebahagiaan itu, sampai kemudian akhirnya yang saat itu kami rasakan ya tidak hanya sekedar untuk kendaraan di dunia saja. Ya, hingga waktu itu 2018 kami mulai merekrut. Ya, jadi masya Allah kami waktu itu sempat nggak pede ya. Jadi kami membayangkan karena waktu itu tim kitchen, tim dapur itu ibu-ibu semua, dan itu tetangga ya. Jadi kami membayangkan waktu itu iki nek masak boleh si uang lanang-lanang, apalagi nanti rumahnya jauh, iki sulit, nggak bisa. Karena ini masak itu pertama kadang berangkat jam 1, berangkat jam 2, berangkat jam 3. Ya kayaknya bayangannya sudah nggak mungkin gitu. Namun harus dicoba. Ya akhirnya kita memberanikan diri buat poster rekrutmen. Namun kita karena punya tadi sudah ada fondasi kendaraan yang insya Allah akan mengantarkan ya kita menuju surga. Ya waktu rekrutmen itu yang pertama kita syaratkan untuk calon karyawan kami sholat. Ya, kami ingin nyari chef, ya punya pengalaman, ya. Tapi yang pertama syaratnya itu adalah sholat 5 waktu, mengaji, ya tidak merokok dan tidak bertato. Ya, itu masya Allah ya, yang waktu itu pokoknya Bismillah ini kita mantepi gitu. Ya meskipun banyak bilang wah ini nggak mungkin Mas Oret itu, terusnya di serve itu ya wah wis angel yang boleh seperti ini. Namun masya Allah saat itu ada 6 yang lolos, ya, yang akhirnya bergabung dengan kami, dan ternyata 6 orang ini semuanya itu mereka ingin mendapatkan lingkungan yang baik. Ya ada yang di hotel ya itu wah lingkungannya bermasalah, jadi istrinya itu kalau berangkat kerja suaminya nggak nyaman ya, karena di hotel pergaulannya bebas sampai ya istrinya sudah pengen untuk pindah-pindah. Ada yang di resto bahan-bahannya masih menggunakan bahan-bahan yang tidak halal ya, bahkan ada satu yang masya Allah ini satu karyawan yang alhamdulillah sampai saat ini masih bareng-bareng ya, beliau itu di restoran Jepang mau sholat Jumat itu nggak boleh ya, padahal negara kita negara Islam gitu ya, di Jogja gitu mau sholat Jumat itu nggak boleh gitu. Harus kumpak dulu, harus wah ya Allah. Saya itu ketika akhirnya mereka masuk, mereka bergabung, ini semakin menguatkan kembali gitu ya. Jadi saya sampai semakin berpikir waktu itu sampai kemudian kami punya 3 layer, 3 tangga untuk SDM. Ya, ini yang Mas Allah kemarin saya baru dapat manajer HRD, jadi alhamdulillah seorang master NLP gitu. Terus saya kemarin ceritakan tentang layer-layer ya tahapan kami itu. Jadi waktu 2018 saya sampaikan, saya waktu itu ketemu satu model saat ini Al Kausar itu bisa golek standarnya standar wong apik ya. Kita harus mencari standar yang spek tinggi itu agak sulit ya, makanya ya sudah standarnya wis wong apik itu ya sholat, yo ngaji itu, yo orang merokok gitu ya, itu minimal ya. Akhirnya ya masya Allah ya, jadi standar yang kemudian saya lihat itu tengah-tengah gitu ya, dan alhamdulillah kasih Allah itu alhamdulillah ada yang ternyata ahli gitu ya. Jadi waktu itu kita dapat master chefnya, head chef kami jebolan dari Hard Rock Cafe. Wah ini sudah Hard Rock Cafe
Jadi kalau menu-menu Western, menu-menu Eropa itu ahli gitu. Itu ternyata nggak boleh sama istrinya gitu ya. Di tempat kami masak masih pakai apa? Wajan teman-temannya ibu-ibu itu, diseneni itu ya. Terus kemudian, masya Allah 2018 kami merekrut, ya alhamdulillah ada yang daftar ke tempat kami, seorang manajer finance accounting kami itu ahli keuangan. Ya, dia yang sebelumnya di satu warung makan cukup besar, yang kemudian dia membuat sistem digital financingnya itu. Ya. Ternyata saya tanya kenapa? Di warung makan sana, Pak, cair. Putri-putri Pak, ya saya nggak suka naik cair. Oh ya wis, madu ini rezeki gitu ya. Jadi saya belum membuat spek yang tinggi, namun alhamdulillah. Namun yang lebih baik yang juga belum punya spek tinggi juga banyak gitu ya. Jadi ya disyukuri gitu ya. Nah ini yang pertama. Jadi saya ingin ketika merekrut SDM, wong apik. Al-Kausar belum mempunyai sistem SDM yang kuat. Ya, sehingga belum bisa mendevelop people, mendevelop SDM dengan baik. Maka saya ingin nek masuk ki wis dadi. Ya, wonge wis apik, ora nek-nek. Ya, nah itu pertama. Kemudian yang kedua, saya punya mimpi gitu. Sampai nanti Allah berikan satu kesempatan kita bisa growth, bisa bertumbuh, kita punya sistem untuk mengelola SDM. Ya, di next level kami itu kita itu nanti pede misalnya merekrut orang yang tidak baik. Ya karena kita sudah sistem kita kuat, sehingga ada orang yang tidak baik masuk ke perusahaan karena sistemnya sudah kuat, dia jadi baik. Ya, tapi itu next level. Sampai sekarang masih belum kuat gitu ya. Tapi ini mimpi gitu ya. Sampai kemudian ya level tertingginya gitu. Ya kita ingin mengislamisasi. Ya kami punya mimpi itu ingin tebar kambing gitu di daerah-daerah kristenisasi ya, namun syaratnya ayo melebu Islam. Nah ini tangga-tangga gitu Ustaz, yang tiba-tiba ya bukan tiba-tiba ya saya merasakan bismillah insyaallah ini yang tadi bagian dari salah satu ketika kita punya mimpi bahwasanya kendaraan ini ya tidak hanya mengantarkan untuk kehidupan dunia kita saja, namun kendaraan ini akan mengantarkan hingga kehidupan akhirat kita. Dan insya Allah kendaraan kita kelola dengan baik, insya Allah akan melebihi jatah usia. Ya, jadi alhamdulillah 2018 ya kita sudah mulai recruiting cukup banyak ya, hampir ada mungkin sekitar 20-an SDM ya, 20-an SDM yang bareng-bareng dengan kami. Dan ya alhamdulillah atas izin Allah ya kami dihadirkan yang kami rasakan SDM yang baik. Ya, kami ya tidak bisa masak gitu ya. Saya sama istri tidak bisa masak ya, nah istri bisa itu masak di rumah gitu, tapi nek di dapur nanti malah nggak pede sama timnya gitu. Namun alhamdulillah Allah hadirkan ahli masak. Ya, kami ngelola keuangan juga terbatas. Alhamdulillah Allah hadirkan ahli keuangan itu yang masya Allah ya sampai saat ini sejak 2018 ahli masak sama ahli keuangan itu masih masya Allah terus sampai saat ini masih membersamai kami ya. Padahal ya kami tidak tahu bumbunya ya, tidak bisa membuat resepnya, namun ya masya Allah terus bersama kami. Karena salah satunya tadi ya kita ingin ya dalam circle kita itu orang-orang baik ya. Bahkan salah satu yang waktu itu cukup jadi tantangan itu merokok ya. Wah kami paling keras merokok ya, di perusahaan kami tidak boleh. Bahkan saya dulu sempat mau diproses ke serikat pekerja itu jadi ada salah satu karyawan kami ketahuan merokok, terus diingatkan infonya sudah mau berubah, ternyata masih mengulang gitu ya. Nah akhirnya kita keluarkan. Nah temennya nggak terima, temennya ini aktivis di Jakarta di serikat pekerja gitu. Wah dia marah, saya mau diproses gitu. Ya wis apa-apa, namun ternyata nggak jadi. Alhamdulillah. Dan itu rokok itu masya Allah ya. Jadi kami ya
ya terus memohon gitu. Alhamdulillah ya atas izin Allah dengan dinamika yang ada diberikan kemudahan. Nah itu yang kami rasakan ya. Jadi lompatan kami di 2018 2017 waktu itu kami melompat ya, terus kemudian 2019 kami sudah waktu itu mulai pengen mencanangkan untuk pengembangan cabang ya. Jadi kok ngerasa ini sudah SDM-nya sepertinya sudah cukup mempunyai kapasitas ya. Jadi waktu itu 2019 kami mempunyai manajer itu hampir ada 9 manajer ya. Jadi di finance itu sudah kita pecah, ada manajer accounting sendiri, ada manajer finance sendiri gitu ya. Bahkan sudah ada yang udah jadi manajer sistem ya, di lean system ya. Jadi saat itu kita sudah mulai juga untuk penataan digitalisasi sistem. Namun masya Allah ya 2019 itu kita pengen mentarget 10 cabang, satu cabang pun nggak ada yang bisa dibuka ya. Jadi kita sudah 2019 itu the dream team ya. Kita sudah mentarget 10 kota besar ya, digital marketing sudah siap dan sebagainya, the dream team masya Allah. Namun kok berbuah nggak tahu, izin Allah yang punya skenario, satu cabang pun belum bisa dibuka ya. Satu cabang pun belum dibuka bisa dibuka. Padahal secara kapasitas SDM sudah sangat, manajer HRD kami itu jebolan S2-nya Universitas Erlangga ya. Jadi di bagian pengembangan SDM sebelumnya ikut perusahaan Chinese cukup lama ya. Terus yang ngelola sistem lean system kami itu jebolan pabriknya Adidas ya di daerah Pantura. Jadi Adidas punya rekanan pabrik Makun itu. Nah, salah satu manajer kami itu jebolan sama. Jadi sudah cukup luar biasa. Bahkan digital marketing kami itu ya salah satu ya digital marketer di satu perusahaan startup ya internasional. Namun satu pun belum ada yang dibuka ya, hingga akhirnya 2020 sebelum pandemi ini SDM ini bubar karena menggawe cabang ya, ibaratnya pesawat sudah seperti mau terbang tapi kabutan penumpang gitu ya. Jadi berbunyi tapi kok antengnya aja nggak mabur-mabur, berarti panas di dalam gitu ya. Akhirnya Januari 2020 ya, saya masih ingat tanggal 31 Januari 15 karyawan keluar. Saya wis ngerasa diabot itu. Bahkan Februari awal direktur operasional saya yang master chef ini yang internasional itu sudah keluar. Ini wis wah kira sudah buka cabang malah bobrok gitu ya. Kalau tanaman atau pohon itu sudah musim ngerontoki gitu ya. Namun waktu itu ya Masya Allah ya, sampai kemudian kita mengumpulkan modal ya, alhamdulillah terkumpul 3T yang akhirnya Masya Allah 2021 Masya Allah sangat-sangat luar biasa. Jadi 2021 kita bisa achieve 10 cabang ya. Jadi modalnya 3T 3T itu T yang pertama itu TKT ini bukan 3 triliun ya, ini belum ikan tapi sedang saya bayangkan saja gitu. Makanya saya jadikan satu model, satu formula. Jadi waktu itu akhirnya Masya Allah 3T gitu. Yang pertama ya TKT gitu ya. Jadi ya karena cabang tadi salah satu mimpi kami ya, kami ingin menghadirkan pemimpin-pemimpin yang bertakwa ya. Kami belum bisa masuk ke ranah-ranah mungkin di politik, mungkin di kampus gitu ya, tapi ya yang saat ini kita layani bayi-bayi gitu ya, yang akhirnya ya kami ingin setiap kabupaten atau kota di Indonesia itu ada Al-Kautsar. Nah ini tekad kami gitu ya. Ya T pertama kami STKT wis ditoto niate
dikuati ya. Kami sudah perjalanan hampir 8 tahun itu sudah mulai alhamdulillah pilar-pilar bisnisnya sudah terbentuk ya. Jadi sudah ada manajer marketingnya, manajer produksinya, manajer finance-nya ya, termasuk manajer HR-nya. Bismillah, pokoknya tekad insya Allah mampu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tekuni ya. Jadi kalau dulu 2019 kami mau buka cabang itu, satu cabang itu waktu itu kita hitung di angka 500 sampai 600 juta ya. Oh sini ideal banget ya. Jadi setiap cabang punya dapur besar, alatnya lengkap ya, SDM-nya banyak. Namun ternyata 1 tahun belum achieve ya. Akhirnya sudah karena kita punya tekad yang kuat, setelah ini ditekuni ya, akhirnya sudah harus ngenteni modal 500 juta buka cabang gitu ya. Jadi waktu itu saya ingat ya, pertama kali kita buka cabang itu di cabang Semarang. Karena kita belum punya modal yang kuat, akhirnya kita tidak buka dapur ya. Jadi hanya kontak person saja ya. Alhamdulillah bisa jalan sampai kemudian akhirnya bulan April ya kami buka di Surabaya. Waktu itu kita mulai mengawali cabang di Surabaya itu modalnya 21 juta ya. Yang dulu 500 juta akhirnya nih ya 21 juta. Jadi waktu itu saya mencari, punya teman di Surabaya, beliau punya rumah kosong ya, udah rumahnya kita ayo bareng ya. Saya nyiapkan alat, saya nyiapkan sistem, teman saya yang di Surabaya nyiapkan rumah, sama nanti teman yang di Surabaya bantu ngontrol operation ya. Akhirnya 21 juta Masya Allah. Jadi bulan pertama wah itu hampir tutup Pak ya. Jadi omsetnya 14 juta. Waktu itu antara CS dan pengelola sering marah-marahan gitu ya, karena banyak customer yang nggak jadi beli karena lihat tempatnya gitu. Tempatnya kok nggak layak gitu ya. Tapi waktu itu saya semangati tim nggak, terus nggak apa-apa ya. Jadi ya wajar karena kita memulainya dengan minimalis ya, dengan modal yang sangat terbatas ya. Karena waktu itu tim CS kami sering protes, Pak ini customernya nggak jadi pesen karena dapurnya nggak standar gitu, karena pengelolanya nggak bisa ditemuin gitu. Wah pokoknya banyak sekali hal yang minus. Namun kami sampaikan untuk kita kuatkan itu, sampai kemudian satu titik sudah agak berat itu, kayaknya sulit ini antara tim CS itu yang sering berkomunikasi dengan partner saya di lokasi di Surabaya. Akhirnya waktu itu saya sampaikan kepada tim CS kami, kalau memang nanti ini kita harus bubar ya, harus pisah dengan mitra kita di Surabaya, jangan sampai kita yang memulai proses bubar ini ya. Pokoknya saya nggak mau tahu, pokoknya jangan sampai kita sih nggak mau masalah dulu ya, karena sering potensinya di kami ya, karena kami yang membuat sistem, kita yang ngelola marketing, kita yang tahu itu Z-nya. Jadi kita kadang ngerasa kita yang semuanya kita itu, sehingga kita bisa untuk menuntut lebih mitra kita ya. Akhirnya Masya Allah waktu itu tim CS cukup terbuka ya, mau menerima masukan, sampai akhirnya Masya Allah ya berjalan. Dan Masya Allah Surabaya itu ya sampai saat ini cabang yang paling besar di tempat kami ya. Yang itu di Jawa Timur Masya Allah bertumbuh ya. Jadi dari Surabaya terus kemudian ke Sidoarjo, terus ke Malang ya, terus kemudian ke Gresik, Kediri ya, terus kemudian ke Jombang, Mojokerto, Bojonegoro, Pasuruan ya, hingga alhamdulillah terjauh itu di Banyuwangi ya. Dan ya Masya Allah ya, alhamdulillah ya, cabang-cabang kami atas izin Allah ya, dengan omset yang kadang naik kadang turun ya, masih cukup
semangat kekeluargaannya tinggi gitu ya. Jadi ini yang termasuk menjadi salah satu motivasi kami. Jadi ya berbisnis itu menjadi salah satu kendaraan kita untuk menyambung silaturahim gitu. Ya jadi kalau ya mungkin kita skalanya biasa gitu ya, jadi mungkin teman-temannya itu gitu. Tapi kalau kemudian skalanya semakin lebih luas, masya Allah, ya kita silaturahim, masya Allah sangat luar biasa. Kami beberapa mitra kami ya di Surabaya itu bahkan sekarang sudah seperti saudara. Ya, jadi di Surabaya itu mitra kami punya ibu yang sepuh, masya Allah, ya sering, ya akhirnya hubungannya silaturahim luar biasa. Di Solo kami juga punya mitra kami punya orang tua, akhirnya sudah kita anggap kayak ibu kami. Di Purwokerto kami juga punya mitra kami punya orang tua yang sepuh, sudah kami anggap kayak ibu bapak kami. Jadi ini yang menjadi salah satu yang masya Allah ya, memotivasi dalam bagaimana kemudian ya kita tadi visi besar untuk kemudian ini menjadi kendaraan yang sangat luar biasa ya. Jadi tadi yang kedua adalah tekuni gitu ya. Jadi setelah kita tekati ya, lalu kita tekuni itu ya, konsekuensi dari tekuni itu ya ujian yang masya Allah luar biasa, hambatan ya, tapi insya Allah gitu. Orang Jawa menyampaikan nek tekuni tekan gitu ya, tekuni tekan ya, insya Allah ini menjadi sesuatu yang kemudian terus kita optimalkan. Nah, yang ketiga yaitu tirakati gitu ya. Jadi ini mutaati huruf ini Ustaz. Jadi kok nyambung gitu ya. Jadi masya Allah tirakati itu ya karena kendaraan ini akan menjadi salah satu kendaraan yang mengantarkan kita ke surga gitu. Maka yuk ditirakati itu. Kita punya karyawan itu, karyawan itu ditungake. Saya pernah ada satu karyawan yang qadarullah ya berperilaku tidak baik ya, namun karyawan ini mengancam ya, jadi dia ketahuan berperilaku tidak baik karena orangnya keras ya, dia itu nggak mau keluar, malah mau ngancam enggak. Al-Kausar mau dilaporkan kemana-mana gitu. Ya Allah, ini kok yang ini gitu kan. Akhirnya kuat pilih dongo gitu ya. Ya kita doakan ya. Pas safar kita sambil menguatkan doa. Masya Allah. Ya waktu itu kami sedang safar, terus kami menguatkan doa. Ya kami waktu itu sudah tahu perilaku tidak baiknya ini, namun belum ada bukti gitu. Dan belum ada yang menyampaikan secara langsung. Nah, qadarullah waktu kami perjalanan itu tiba-tiba dapat bukti gitu. Ya, dapat bukti yang kemudian akhirnya saya pulang dari Bogor, paginya saya panggil. Ya akhirnya beliau karena sudah ada buktinya, Bapak Farid, mohon maaf ya saya mengundurkan diri gitu ya. Jadi tidak sampai saya keluarkan terus mengundurkan diri dan akhirnya tidak mengancam gitu. Nah ini yang apa ya? Ya tirakati itu ya ini masya Allah gitu. Kita punya karyawan, ya karyawan kita punya keluarga gitu. Ya kita ingin karyawan kita ya apik tekan keluarga tadi itu orang baik. Nah, sehingga tirakati ini menjadi bagian dari sesuatu yang menguatkan kita, sehingga ya salah satu bentuk tirakat itu yang mungkin kalau kemudian dikaitkan dengan ya salah satu performance indikator itu ya, KPI kita selaku owner, salah satu KPI-nya itu ibadah kita ya. Jadi kalau kita berbisnis kok ternyata ngibadai orang khusyuk gitu ya, dikiri orang nyaman, orang tenang itu berarti ya kita lek nirakati usaha kita itu belum tenang gitu. Ya seperti kita misalnya mau nirakati anak kita gitu ya, mlebu pondok ya, tinggal orang tadi siji wong tuwa ning omah tak poso, tak ndonga, akhirnya kita lek ndonga dadi tenanan, lek dikir yo iso kuat sing tak nggo anakku ben anakku lek ning pondok bisa
bisa betah lek ngaji iso apik gitu. Lah tirakati di sini dengan kendaraan bisnis kita. Ya tirakat yang kemudian bagaimana kendaraan ini bisa semakin mendekatkan kita, kendaraan yang kemudian memberikan jalan wasilah ya kesuksesan, kebahagiaan, kebermanfaatan bagi karyawan kita, dan juga kendaraan yang kemudian bisa memberikan jalan bagi ya, customer kita. Nah ini yang saya juga mendapatkan modal 3T ini belum lama gitu ya, kemudian saya otak-atik ya Allah, ya benar ya tirakati, ini ditirakati, ini nggak main-main kok, kita mimpinya sampai surga kok. Bahkan ya mimpi kami ya benar-benar nanti kalau kami dikubur ya di alam kubur ini kendaraan ini terus mengalirkan pahala. Makanya kemudian kita tata bagaimana keuangannya, ada yang keuangan sudah autopilot masuk ke pondok-pondok ya, bagaimana mungkin dari olahan kita ada yang autopilot ke santri-santri gitu ya. Kami pernah punya satu guru ya, ada satu konsultan kami waktu itu dari Jakarta, beliau sudah cukup senior ya, sudah alumni IPB. Jadi waktu itu beliau kerja di satu perusahaan besar Pak, internasional. Terus kemudian beliau di-hijack ke Jogja. Jadi ada perusahaan di Jogja yang meng-hijack beliau. Ya waktu itu ketika sampai Jogja beliau kaget. Ya karena di Jogja di perusahaan barunya itu ada senior-senior atau satu letting di kampus. Ya. Namun yang beliau kaget kok senior-senior gajinya jauh ya di bawah beliau. Ya, akhirnya waktu itu beliau matur ke ownernya, ya beliau akan men-scale up perusahaannya karena beliau punya pengalaman ya dari perusahaan yang sebelumnya, nyambung perusahaan ini. Tapi waktu itu beliau minta 2, Bu, saya akan insya Allah bisa melejitkan perusahaan ini, tapi saya mintanya 2, Bu. Apa Mas? Yang pertama beliau minta gaji karyawan dinaikkan, ya karena ini nanti akan menuntut pekerjaannya akan butuh effort ya, karena naiknya berlipat-lipat ya, beliau sudah waktu itu membayangkan. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Beliau minta dibangunkan masjid. Jadi waktu itu sederhana. Jadi nanti karyawan ini Bu, kalau karyawan ini sudah tidak di perusahaan ini Bu, perusahaan ini masih tetap ngirim pahala untuk karyawan ini. Ya itu yang saya Masya Allah ya, akhirnya di ACC oleh ownernya tidak dalam jangka waktu yang panjang, kurang lebih 2-3 tahun, Masya Allah mengalami lompatan yang sangat luar biasa ya. Jadi waktu itu suplai satu produk, satu barang biasanya setahun itu 150 ton, akhirnya dikelola sama tadi manajer tadi bisa tembus sampai 3.000 ton ya. Terus harga yang tadinya sekilo itu 19.000, 20.000 tembus sampai 27.000, sehingga perusahaan ini mengalami lompatan yang sangat luar biasa. Akhirnya tahun keempat itu beliau diberikan uang 15 miliar untuk bangun masjid ya. Jadi karyawannya sudah naik gajinya, tahun keempat Mas iki wis ono duit 15 miliar, silahkan tinggal bangun masjid. Ya, nah ini Masya Allah ya, seorang manajer pun punya kapasitas seperti itu ya. Jadi yang waktu itu akhirnya ya sangat menginspirasi gitu. Akhirnya sampai alhamdulillah kami buat dapur ya 2023 ya, kami alhamdulillah atas Allah diberikan kesempatan punya dapur baru 2003. Akhirnya ya itu sangat menginspirasi. Dapur kami yang kemudian kami buat yang paling depan itu masjid ya. Jadi waktu itu saya minta didesainkan pokoknya yang paling depan masjid ya, maka waktu itu kita memberi nama Masjid Peradaban Al-Kausar. Nah ini meskipun yang sholat baru karyawannya gitu ya, tapi bismillah ini nanti insya Allah setiap cabang kota ada masjid ya, karena ini Masya Allah ya. Saya sering akhirnya kemudian menyampaikan ke karyawan-karyawan kami ya, ketika mereka mau masuk gitu ya,
Sampai kemudian saya sampaikan ya kita tidak tahu nanti Allah perjalankan sampai mana. Nek ternyata iso bareng-bareng alhamdulillah. Nek misalnya orang bareng-bareng insya Allah nanti tetap tak transfer. Ya transfer apa? Transfer pahala. Nek transfer uang gak ditransfer Ustaz. Ya karena ayo ini kita sedang benar-benar membawa satu program mulia. Ya bahkan ya masya Allah beberapa karyawan kami yang keluar itu ya merasakan satu perjalanan spiritual. Bahkan ini ada yang kemarin mau saya keluarkan, maksa untuk jangan dikeluarkan. Ya sudah mau saya selesaikan kontraknya gitu. Pak jangan ya Pak ya. Saya akhirnya banyak berubah dari sini. Gitu. Saya mau membaca Quran, saya mau zikir pagi, zikir sore, gitu. Saya mau ngaji Al-Kahfi. Gitu. Nah ini yang masya Allah. Gitu. Akhirnya ya di poin yang ketiga itu ya, ketika kami alhamdulillah tasjid Allah di 2021 mulai ke pengembangan cabang gitu. Nah ini yang kemudian memberikan satu spirit ya, memberikan satu semangat ketika tadi ya tahapan pemikiran ya dari yang mengalir terus kemudian ingin ada satu perbaikan sampai kemudian ada satu misi develop people itu ya sampai kemudian menjadi satu kendaraan yang masya Allah membawa orang banyak menuju ke surganya gitu. Nah ini yang kemudian akhirnya ini menjadi satu identitas. Jadi ketika sudah mulai 2022, 2023, 2024 itu saya ngerasa masya Allah semakin dipertemukan dengan ya mitra-mitra yang sangat luar biasa. Ya kami dapat salah satu mitra investor di cabang kami di Purwokerto, masya Allah. Jadi mitra kami ini beliau pernah mendapatkan penghargaan Marketing of the Year dari Hermawan Kertajaya UFA. Dan beliau kerja di satu perusahaan, pencapaiannya beliau itu setahun itu hampir 10 triliun ya, 7 sampai 10 triliun. Itu menjadi investor kami yang akhirnya ya ini jadi guru kami. Ya waktu itu sederhana, besar aku ingin melu-melu numpak neng mobil jenengan ya. Mau iso bareng-bareng lek mlebu swarga. Nah ini visi ini yang kemudian ternyata menjadi juga salah satu jalan Allah hadirkan SDM yang luar biasa. Ya jadi kenapa ya? Mungkin di awal seperti visi itu kayak fungsinya hanya manfaatnya untuk kita gitu. Tapi ketika kemudian tadi kita tekun, kita tirakati, bisa kemudian menjadi jalan Allah itu hadirkan orang-orang yang luar biasa. Jadi ada salah satu doa yang ya masya Allah sangat menginspirasi itu ya. Ini juga masya Allah kemarin ya saya konsultasikan dengan guru kami Ustaz Nur. Jadi waktu 2023 ya kami ada acara di Karanganyar, terus kemudian guru kami menyampaikan, jadi guru kami ini beliau salah satu imam besar ya di Masjid Sragen ya. Nah beliau di Masjid Sragen ini mendapatkan titel SPD Ustaz. Padahal bukan lulusan dari pendidikan ya. Namun ternyata SPD-nya itu di masjid dijuluki spesialis doa. Jadi kalau di masjid itu beliau kalau ada donatur ulang tahun gitu ya, beliau diminta untuk mendoakan, ada jamaah yang sakit ya, beliau diminta untuk mendoakan gitu ya. Karena beliau spesialis doa sehingga beliau sangat-sangat masya Allah ya dengan doa itu luar biasa. Sampai hingga kemudian beliau waktu itu berangkat umroh, terus kemudian beliau waktu tawaf itu sempat kaget ini yang saya dengar dari beliau, ada jemaah dari Indonesia itu yang berdoa di depan Ka'bah. Doanya itu bagi beliau keletok aneh. Ya jadi yang dipanjatkan itu Allahumma rzuqni min haitsu la yahtasib. Keras. Padahal ini kayaknya beliau pemahaman selama ini. Kayaknya doa ini itu kok doa
nggak masyhur. Ya, jadi belum ketemu itu Rasulullah kemudian memerintahkan untuk mencontohkan doa Allahumma rzuqni min haitsu la yahtasib. Ya, beliau penasaran. Tapi kok keras banget? Akhirnya penasaran. Ya, beliau menangkap di dalam Quran surat At-Tawbah gitu ya, yang kaitannya dengan haitsu la yahtasib. Ini bukan Allahumma rzuqni redaksionalnya. Ya, redaksionalnya itu adalah wa may yattaqillah, ya. Orang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan jalan keluar dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bukan Allah warzuqni. Awal ayatnya belum berpikir dalam, wong iki pinter. Orangnya pinter. Jadi kadang kita merasa meminta rezeki kepada Allah itu yang sudah kita rancang, yang sudah kita target, yang sudah kita ukur gitu ya. Wah, ini omsetnya apa 2 triliun gitu ya, 3 triliun ya Allah, berikan rezeki omset 3 triliun ya Allah. Ya kadang doanya hanya itu saja. Dan kadang ngerasa Allahumma rzuqni min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki dari arah yang disangka-sangka, itu kayak bukan orang pintar, ya. Bukan orang yang bisa ngerancang. Ya, mau rezeki ya kita purpose lah, kita rancang lah. Nek orang dirancang itu ya rasa sekolah gue ya tidak disangka-sangka ya iso gitu kan. Nah itu kan beliau merasa ini keren doa. Ya akhirnya Masya Allah beliau yang mendawamkan itu, dan kemudian saya kok juga menangkap, Masya Allah redaksional doa ya doa bahasa Indonesia saja boleh kok, bahasa Jawa boleh, apalagi bahasa Arab meskipun mungkin ya belum termasuk, tapi ini doa yang itu Masya Allah. Nah akhirnya dari doa itu yang saya merasa ya Masya Allah mau merekrut SDM, ya Allah curahkanlah rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka ya. Saya mungkin berharap orang seperti ini kok orang iso, ternyata Allah hadirkan bisa jadi yang lebih baik. Ya Allah hadirkan orang yang Masya Allah lebih berkapasitas. Ya, termasuk ya min haitsu la yahtasib, ya rezeki itu tadi yang juga disampaikan oleh Ufa, tidak hanya sekedar dalam bentuk omset. Ya, tapi kita kemudian bisa sholat berjamaah, kita bisa menuntaskan waktu pagi kita di masjid hingga suruh, ya sementara ya orderan juga tetap besar. Nah ini kemudahan dalam menjalankan ibadah, terutama mungkin bagi seorang pebisnis, ini merupakan bagian dari yang juga salah satu rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya karena Masya Allah. Nah inilah yang kemudian kita jadikan ya sebagai salah satu ruh kami itu. Ya, ketika kami di awal memulai bisnis tidak kebayang Arab bisa buka skala Indonesia gitu. Bahkan kemudian kita sudah siapkan SDM yang terbaik. Ya, ketika kita sudah punya pemikiran untuk buka cabang, ternyata juga belum bisa. Namun Masya Allah, dengan sentuhan-sentuhan kecilnya Allah dari arah-arah yang tidak disangka-sangka dari kita, Allah berikan kemudahan-kemudahan yang sangat luar biasa. Nah ini yang termasuk menguatkan kita gitu ya. Yang tadi bagian dari yang ketiga, tirakati. Ya, tirakati untuk kemudian tadi Allah hadirkan rezeki dari arah yang tidak disangka. Karena ya kalau hanya rezeki yang kita sangka saja ya mungkin keadilannya Allah kan beda. Si pinter, si sugih ya bawa si pinter-pinter kok. Mungkin si orang pinter-pinter orang sugih. Ya, tapi Masya Allah dengan itulah yang kasibnya, ya arah-arah yang tidak disangka-sangka itu, maka Masya Allah ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, termasuk dalam perjalanan kami. Ya kami digital marketing ya, kami juga Masya Allah ya sampai saat ini juga belum bisa itu. Bahkan saya tidak punya FB, tidak punya IG gitu ya. Tapi Masya Allah ketika ketemu mungkin jejaring di Magelang,
di Jawa Timur gitu ya. Saya ketemu, dari mana Pak? Al-Kausar. Ternyata, oh Pak, saya baru saja dapat iklannya Al-Kausar katanya. Wah, itu bukan saya Mas, itu teman saya, tim saya yang ngelola gitu. Jadi ya Allah gitu, saya dapat SDM ini itu Masya Allah ya. Jadi waktu itu saya direkomendasikan ya oleh seseorang, jadi saya nyari, kok ini sepertinya butuh ahli yang bisa iklan ya. Akhirnya saya nyari hampir 2 tahun ya, belum ketemu ya. Sampai kemudian ada satu orang yang merekomendasikan, saya coba hubungin beliau. Akhirnya saya telepon, waktu saya hubungin itu beliau pas mau operasi. Oh, Pak Farid sambung lagi ya, ini saya besok mau operasi. Wah, ini kok direkomendasikan malah mau operasi gitu. Wah, Pak, sebenarnya fokus operasi saja wis. Enggak usah dibahas apa namanya diskusi ini gitu ya. Sampai akhirnya hampir 1 bulan ya, tiba-tiba beliau nyimpen nomor saya. Saya telepon lagi, Pak Farid, ini alhamdulillah saya sudah operasi, terus ini saya kontrol ya. Dia di saat itu operasinya nginepnya itu di Pokbun karena beliau orang Gunung Kidul ya. Akhirnya ya sudah, bisa yuk naik ketemuan. Sudah apa akhirnya waktu itu kita ketemuan ya. Jadi ketemuan itu beliau kondisi habis operasi besar ya. Jadi hampir 1 tahun itu beliau off dari dunia digital marketing ya. Bahkan tadinya punya karyawan hampir 100, klien itu ratusan klien, habis ya karena sakit 1 tahun nggak megang dashboard. Sampai ya ketika beli operasi itu terus nggak punya karyawan, nggak punya klien. Akhirnya kita ketemu ya, waktu ketemu Masya Allah yang tadinya dia sakit itu kok tadinya ngomongnya nggak lancar, itu tiba-tiba pas ketemu itu ngomongnya lancar ya. Sampai istrinya itu ya betul, nanti ngomongnya nggak lancar kok jadi lancar gitu ya, ini rezeki gitu kan. Akhirnya 3 bulan kita trial ya, jadi Oktober, November, Desember 2022, 2023 beliau bilang, Mas Farid, aku sehat, aku insya Allah siap ngegas. Ya wis monggo, yang penting jangan sampai kesehatannya terganggu. Masya Allah ya 2023 beliau gas. Saya sudah nggak tahu sama sekali ini nanti passwordnya apa ya, terus modelnya gimana. Wes saya nggak dong, terserah kamu. Teman-teman, nanti kalau dia keluar membawa password ya wes rapopo gitu kan. Passwordnya insya Allah aku dibalikin di bawah gitu. Bener ya. Akhirnya 2023 itu kami mengalami lompatan yang sangat luar biasa ya. Jadi cabang-cabang kami itu Masya Allah, Ramadan biasanya turun, wah ini Ramadan itu pecah rekor ya, wah sampai luar biasa. Nah ini ya Masya Allah tadi, min haitsu la yahtasib ya, kita tidak bisa itu